Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang berpikir dan beranggapan bahwa kemiskinan adalah sebuah nasib atau ketentuan Tuhan. Benarkah demikian? Tentu tidak. Seringkali kemiskinan adalah sebagai bentuk atau akibat dari kemalasan, di mana orang-orang yang rajin dan bekerja keras selalu ada kemajuan demi kemajuan yang pada akhirnya akan membawa orang tersebut pada sebuah keberhasilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa pandangan Alkitab tentang orang-orang yang malas? Bagaimana Alkitab berbicara tentang orang-orang yang malas? Lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa belajar bersama. Siapakah orang malas itu? Orang yang malas adalah, yang pertama adalah orang yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana. Amsal 19 ayat 15 mengatakan kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa seharusnya ia bekerja, ia malah bermain atau melakukan aktivitas yang gak ada gunanya. Seharusnya ia bekerja dengan sebaik-baiknya. Ia justru mencari hiburan-hiburan yang tidak karuan. Orang yang pemalas, yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana, ia akan kehilangan banyak hal-hal yang penting dalam hidupnya. Yang terjadi adalah pada akhirnya ia akan mengalami kekecewaan. Siapakah orang malas yang kedua? Orang malas yang kedua adalah orang yang tidak menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Amsal 19 ayat 24 berkata, si pemalas menjelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Artinya apa Bapak Ibu? Orang malas itu senang punya banyak ide. Ia sering memulai segala sesuatu, tetapi ia tidak pernah menyelesaikan apa yang menjadi ide dan apa yang ia mulai tersebut. Orang malas yang ketiga adalah orang yang tidak mau belajar. Amsal 6 ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang malas, ia selalu berpikir bahwa dirinya adalah yang terbaik. Bagi orang malas, ia selalu berpikir ia sudah mengerjakan yang terbaik. Sehingga orang malas bisanya hanya mengkritik orang lain. Ia selalu merasa orang lain salah dan dirinya lah yang paling benar. Sebaliknya, orang yang rajin adalah orang yang mau terus belajar, terus mengkoreksi hidupnya, sampai hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dan ia meroleh kemajuan. Orang malas yang keempat adalah orang yang selalu menunda-nunda. Amsal 20 ayat yang keempat berkata, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saudara-saudara terkasih, pemalas adalah orang yang selalu menunda-nunda apa yang bisa dikerjakan.
ia akan selalu berkata nanti saja, besok saja, minggu depan atau bulan depan, bahkan tahun depan. Pemalas bisa jadi ia punya ide yang bagus, ia punya rancangan-rancangan yang bagus, tetapi ia senang menunda-nunda untuk melakukannya. Bapak Ibu, hidup orang Kristen adalah hidup yang tahu kebenaran, mempraktekkan kebenaran, sehingga kebenaran itu memperdekakan hidup kita. Yang kelima, orang yang malas adalah orang yang selalu mencari-cari alasan. Amsal 26 ayat 13 dan 14 berkata, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Para sahabat yang diberkatin Tuhan, banyak orang berkata, bukan saya tidak mau bertindak, tetapi tubuh saya masih lemah. Bukan saya tidak mau melakukannya, tetapi saya sedang sibuk sekali. Orang rajin selalu mencari-cari kesempatan untuk melakukan sesuatu, tetapi orang malas, ia akan selalu mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Orang malas yang keenam adalah orang yang selalu merasa dirinya paling baik. Amsal 26 ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang malas adalah orang yang merasa dirinya yang paling baik. Ia selalu merasa orang lain salah, tidak tahu apa-apa, bodoh, cuma dialah yang paling pintar dan benar di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemalasan akan mendatangkan kemiskinan dan kesulitan dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang rajin, menjadi suami dan istri yang rajin, menjadi anak-anak yang rajin, menjadi pekerja karyawan yang rajin, menjadi tuan, bos yang rajin. Mari kita belajar dari kehidupan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengawali hari-hari di hidupnya. Ketika hari masih gelap, ia mengawali aktivitasnya dengan berdoa. Artinya ada gerakan yang ia lakukan, ada langkah yang ia jalankan, ada keringat yang bercucuran. Ini menggambarkan kepada kita semua di pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rajin. Alkitab bahkan juga menulis perkataan Yesus, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, karena itu aku bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Allah kita adalah Allah yang rajin. Itu artinya kalau kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita harus menjadi orang-orang yang rajin, yang terus berjuang. Tantangan boleh ada, air mata boleh mengalir, keringat boleh bercucuran, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang rajin, sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita dimotivasi oleh firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang malas, jadilah orang yang rajin. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, dengan penuh semangat melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Seraya kita bergantung dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi berhasil. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, amin.